Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Iftah bab rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dikumpulkan di tempat yang mulia menyebut, membasahi lisan kita, menyebut baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana tidak akan rugi, tidak akan kecewa seseorang yang sering menyebut Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan kadar kedekatan seseorang dengan Nabi Muhammad yaitu dengan banyaknya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ikuti dengan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati para ulama, para masyayikh, para syibban, wabil khusus Al-Habib Muhammad Ali bin Taufiq Warahmah, Al-Habib Mustafa bin Idrus Al-Khalid, Al-Habib Syekh As-Sakraf, Al-Habib Salam Al-Idrus, Al-Habib Najib As-Sakraf, Al-Habib Ahmad Masyhur. Kemudian yang saya hormati Bapak Kapolsek Jambi, Bapak Ibda Aris, dan Ketua Masjid, Ketua Ta'arif Masjid Abah Khairul. Semoga terima kasih banyak telah membantu dalam suksesnya acara hari ini, dan beribu-ribu maaf bagi kekurangan dari acara maupun suguhan, yang mana kita harap dari majelis ini kita keluar mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan cinta Nabi Muhammad SAW, dan para habaib dan ustaz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang mana tidak mengurangi hormat saya kepada antum semua. Alhamdulillah, kita duduk di acara ini membaca maulid, membaca tahlil, menghauli dari Al-Habib Ali Haddad bin Idrus bin Umar Al-Habsyi. Al-Fakir di sini akan menceritakan sedikit dari kehidupan beliau, dan semoga kita bisa petik manfaat dan faedah dari kehidupan beliau dan kita terapkan di kehidupan kita. Beliau Al-Habib Ali Haddad bin Idrus Al-Habsyi dilahirkan di kota Solo, lahir pada tanggal 29 Safar tahun 1390 Hijriah, bertepatan dengan 5 Mei 1970 Masehi. Beliau dilahirkan dari kedua orang tua, Al-Habib Idrus bin Al-Habsyi dan Habibah Khadijah bin Al-Habib Ali bin Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau dari kecil dididik dengan didikan yang diniyah, digerakkan dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dari kecil dididik dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Tumbuh beliau seperti layaknya kita, yaitu apa? Masuk sekolah beliau. Akan dari subhanallah yang didapati dari beberapa orang yang cerita, beliau Syekhul Kaum ini dari kecilnya bahkan tumbuhnya itu menjaga. Bahkan diceritakan dari mulai sekolah itu SD itu sudah menjaga pandangan dari perempuan. Kita mendapatkan cerita bahkan sampai kalau kayaknya kita orang ini seumur segitu belum mikir perempuan lewat atau apa di sekolah itu. Kita melihat itu biasa saja, tak memikirkan. Terus saya sudah menjajakan dengannya kepada yang bukan mahram yang diharamkan Allah
disebutkan kita menyebutkan nama beliau memuji atas akhlak ketawadhuan beliau. Beliau memulai dari sekolah itu menuntut ilmu kepada beberapa ulama di zamannya. Termasuk di kota Solo kepada paman beliau sendiri adalah Habib Anis bin Alwi bin Al-Habsyi. Beliau nggak mondok tapi menghadiri dari majelis roha. Siang dari Pak Adi Duhur ada rohani masih Riyadh. Habib Anis mengajar saja. Jadi beliau itu ketika masa penuntut ilmunya itu tidak mondok, akan tapi mendapati pendidikan itu dari datang ke guru-guru. Beliau lanjutkan dengan sekolahnya, kemudian tidak lupa untuk apa? Mengisi waktu dengan ta'lim. Yang mana di kala itu sedikit dari para pemuda yang menuntut ilmu, bahkan yang pakai sarung itu sedikit, hampir tidak ada. Bahkan apa? Sarung diidentikan dengan orang yang sudah umurnya tua. Dia dari muda cuma biasanya pakai sarung. Di kala pemuda zaman itu di masa itu gak ada yang pakai sarung. Pakai sarung, ya pakai kopiah, ya pakai baju buku. Hadir di majelis, bahkan majelis itu tidak ada orang mudanya, semuanya orang tua. Beliau dan seluruh beliau Habib Al-Habsyi ada di Solo. Hadir di majelis Habib Anis bin Alwi. Kemudian beliau menuntut ilmu juga kepada Habib Syekh bin Al-Itam Al-Dr. Abu Bakar bin Muhammad Sagaf. Pada menuntut ilmu dan beliau mengambil sanad ilmu dari beliau. Kemudian menuntut ilmu juga adalah Habib Muhammad Rajab bin Ahmad bin Abdullah Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Muhammad Rajab ini yang nulis diwan kumpulan syair Habib Al-Habsyi sampai 4 juz. 4 juz. Beliau bernama Habib Muhammad Rajab bin Ahmad bin Abdullah Ali bin Muhammad. Itu dari Syekh Muhammad langsung. Al-Habib ada menuntut ilmu dari situ. Beliau tidak cukup, tidak merasa cukup dengan satu guru. Beliau datang guru-guru itu ya. Karena ilmu itu harus dengan heris, dengan apa? Dengan tanah. Beliau datang juga dari guru beliau yaitu Al-Habib Basri As-Sagaf. Kemudian ketika di kota Solo mencapai usia sekolahnya itu SMA, kemudian lanjut kuliah beliau. Udah di Jogja, mengambil sastra Arab. Beliau memfokuskan dalam bahasa Arab karena itu berkaitan dengan ilmu lahir. Ya, ilmu bahasa Arab. Jadi beliau belajar kepada guru-guru tersebut itu tidak pakai pondok, tapi harus orang-orang yang apa? Orang-orang yang semangat gitu. Belajar bahasa Arab, kemudian fikih, kemudian hadis, dalam Habib Anis dan guru yang lain. Kemudian datang waktu beliau dapat rezeki berangkat ke negara Hadramaut, ya, ke negara Yaman. Beliau diantar oleh paman beliau yaitu Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi, kakak dari Habib Anis. Beliau berangkat dengan Habib Alwi Al-Habsyi, sepupu dia. Habib Ali itu dia sepupu Habib Alwi bin Ali, teman dekat dari kecil. Berangkat ke Hadramaut sama-sama. Diantar paman beliau Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi di Hadramaut. Di sini Habib Ahmad ini sosok ulama besar di kala itu. Dia seorang mufti, memfatwakan agama dan syariat. Bahwa itu punya orang. Kemudian dikatakan bahwa apa? Masuklah ke pondoknya Habib Umar bin Hazm. Umar itu ketika itu masih muda. Dimasukkan pondok Habib Umar. Bersama Alwi masuk ke Darul Mustafa yang ini nggak ilmu di situ, belajar tentang akhlak, hadis, fikih, dan melihat dari orang-orang soleh di zaman itu. Yang mana kali itu masih banyak, masih hidup orang-orang tua-tuanya di Hadramaut. Sekarang banyak tinggal. Habib Salih Musafiri, Habib Abdullah bin Syahab, banyak dari ulama kali itu. Beliau mengambil ilmu di Darul Mustafa, di Pondok Habib Umar, kemudian tidak lupa juga mengambil dari ulama-ulama yang lainnya. Beliau di situ selama 2 tahun. Ya. Kemudian datang kabar bahwa harus memang pulang untuk ke Indonesia, tidak bisa lama-lama. Akhirnya beliau agak gelo ya. 2 tahun aja di Hadramaut. Rasa untuk ilmu masih halus, masih tinggi. Maka diambil oleh paman beliau Ahmad bin Ali. Diambil lagi, ditaruh di Rubat Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dalam Habib Ali Habsyi
punya pondok, yang mana pondoknya ini pertama kali pondok di Hadramaut. Di Hadramaut awal kali dibuat oleh pondok itu pondoknya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang sama-sama kita baca maulidnya. Ketika itu tidak ada orang yang pondoknya. Kenapa? Sudah ditutup karena sebelumnya ada zaman komunis. Ya, komunis ini jajah, kemudian bahkan nyiksa para hamba, itu ganggu dakwahnya mereka. Sampai pondok ini betul, tidak ada orangnya. Ketika itu tidak ada orangnya, semua yang tinggal di situ Habib Ali ada dan sepupunya Habib Ali Al-Habsyi tinggal di pondok. Pondok ini sudah lama dari dihuni. Jadi banyak ada kejadian-kejadian yang kadang-kadang ada ya. Mungkin dengar orang tasbih, dengar orang tahlil, karena di pondok itu banyak ulama, bahkan aulia yang keluar di pondok tersebut, termasuk ada Abu Bakar bin Muhammad Segaf Bersih, Habib Ja'far bin Syekh Al-Segaf, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, banyak ada ulama, bahkan aulia yang keluar di pondok tersebut. Jadi asal, sir, rahasia dari Allah Ta'ala banyak di situ. Sehingga kadang-kadang terdengar tahmidnya, ya alhamdulillah, subhanallah, ya malam-malam berdengar seperti itu. Terus ya untuk ilmu di situ, beliau agak itu tetap berani, walaupun agak takut, tetap dijalani. Kata Habib Ahmad, jangan takut kecewa, ya, karena 2 tahun itu ditarik, 2 bulan itu di rumah Al-Habsyi, akan nyamai seperti 2 tahun. 2 bulan itu di sini akan nyamai seperti orang 2 tahun. Bahkan Habib Ahmad ini, maka Al-Habib Ali tidak langsung bertanya, jelas Habib Ahmad itu seorang ulama besar. Saya tidak percaya dengan beliau. Bahkan Habib Ghadir bin Ahmad sejak itu, Habib Ghadir bin Ahmad itu ngomong, kalau engkau ingin lihat sosok Al-Imam Ali Al-Habsyi, lihat Ahmad bin Ali. Beliau seperti Al-Habsyi dalam akhlaknya, dalam ilmunya, ya, mengikuti datuknya dengan sungguh-sungguh. Agak Al-Habib Ali Al-Habsyi langsung percaya dan saya tahu. Kemudian beliau selesaikan 2 bulan, sehingga beliau di Hadramaut itu 2 tahun 2 bulan. Pulang ke Indonesia. Beliau mulai mengajar di kota Solo. Bahkan mengajar itu sebelum dari berangkat Hadramaut, mendirikan Majelis Ta'lim Al-Hidayah. Keluar dari Majelis Ta'lim tersebut banyak para ustaz ulama yang kita bisa lihat di Solo sekarang. Hampir semuanya dari alumni Majelis Ta'lim Al-Hidayah, bukan pondok, Majelis Ta'lim. Ketika itu belum banyak orang di Solo, belum ada pondok, nggak ada pondok, cuma Habib Soleh Jufri aja. Ini Majelis Ta'lim dunia. Akan tapi bisa mencetak para ustaz dan ulama sampai sekarang bisa dilihat. Kemudian beliau melanjutkan mengajarnya dan dakwah di Solo. Kemudian diperintahkan untuk pindah, hijrah. Kalau mau dakwah pindah-pindah itu harus hijrah. Hijrah beliau ke kota Pandaan, kota Pasuruan. Di Pandaan tersebut beliau mengajar, buka majelis dakwah. Tidak ada yang kenal sama beliau di situ. Datang ya dengan tanpa adanya terus banyaknya harta atau apa. Datang dengan niatnya lillah untuk dakwah, datang. Kemudian ada permintaan dari Sidoarjo, salah satu sedikit minta ke Habib Husain bin Abdullah Sagaf. Habib Husain yang muridnya Beliau Gresik, minta pengajar dan ulama dari Solo yang ngajar di sini, saya di sini dan orang-orang sini. Maka Habib Husain memerintahkan kepada Habib Haddad, Habib Haddad pergi ke Sidoarjo. Seolah kalau bermanfaat di situ, lebih betul di situ. Mereka bismillah. Tanpa pikir memang panjang. Beliau tidak pikirkan adanya orang dakwah itu sulit. Ya, ketika itu beliau tidak punya duit yang banyak untuk memulai dakwah. Bahkan tidak kenal orang, bingung. Sewajarnya kita bingung, kita baru masuk sama orang-orang asing. Berangkat tetap diniatkan dakwah. Berangkat ke Sidoarjo. Kemudian mulai mengajari dia di Majelis Ta'lim, buka untuk anak kecil. Kemudian dakwahnya sampai sekarang kita alhamdulillah majelis beliau masih ada, alhamdulillah, ya, masih makmur. Karena sekarang dilanjutkan Habib Muhammad Ali bin Taufik.
Alhamdulillah, maka jangan sampai dengan meninggalnya beliau ini meninggal juga dakwahnya, hilang juga dakwah, jangan sampai. Karena beliau dakwah bukan karena beliau, karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melanjutkan dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Diajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'ala berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablin lafi dhalalin." Allah ngasih nikmat, Allah ngasih kebahagiaan Rasul, utusan dari Allah. Jadi kalian sendiri apa? Dia itu ayat-ayat, membacakan ayat Allah kepada kalian. Wa yuzakkihim, menyucikan hati. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab Quran dan hikmah. Ketika Nabi Muhammad meninggal, apakah hilang Islam dakwahnya? Tidak. Dilanjutkan oleh khalifahnya, dilanjutkan oleh sahabatnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dilanjutkan Sayyidina Umar bin Khattab, dilanjutkan Sayyidina Utsman bin Affan, dilanjutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dilanjutkan Sayyidina Hasan bin Husain. Terus dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dilanjutkan oleh anaknya, dipegang terus. Apa dari itu? Yang berarti ayat ini. Yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Terus dilanjutkan. Tujuan ini dilanjutkan bukan karena meraih jabatan atau kekuasaan, pujian orang lain. Hanya untuk apa? Mengikuti dari perintah Allah, mengikuti dari Muhammad SAW. Sehingga ketika niat yang khalis ini terus diturun-turunkan oleh para ulama, para saleh muridnya sampai kepada Habib Ali Abdul Hamid. Maka dengan niat beliau yang baik, mengikuti datunya Nabi Muhammad SAW, kita ambil langkah, kita lanjutkan. Jangan sampai terus ketika sudah tiada, tidak ikut majelis lagi lah. Guru masih banyak, ya jangan fanatik, dan orang fanatik ya. Atau pengen berguru sama Habib Fulan saja, Kiai Fulan saja. Ketika meninggal, ambil aku, jangan sampai apa? Tidak ada mencari ilmu, karena hati ini butuh ilmu. Makanan hati apa? Kalau sebagaimana orang kalau tidak makan sakit bisa mati, itu juga hati bisa mati kalau tidak dapat makanan hati. Makanan hati apa? Ilmu. Maka hati di majelis dakwah, hati di majelis maulid. Kita lihat, jangan salah pilih ilmu kan lagi, pilih ilmu dengan apa? Kita lihat apakah beliau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikuti ajarannya Allah. Yang dilakukan itu seperti yang dibuat oleh para ulama, para salihin. Jangan sampai kita melihat dari itu, melihat seseorang bisa terbang, makan paku mungkin, terus diikuti. Oh ini kan Allah, bukan kalau jangan langsung apa? Jika langsung memutuskan kalau itu, pasti orang solehnya. Dilihat kalau dia ikuti sunnah Nabi Muhammad, kalau dia ikuti ajaran Allah, mengajarkan akhlak Nabi Muhammad, betul beliau apa? Ustaz, betul beliau ulama yang harus diikuti. Tapi kalau dia harus sunnah Nabi Muhammad, jangan sampai kabur. Ilmu ini mahal, jangan sampai ambil dari orang yang tidak sepatutnya. Tidak ada barokah. Maka insya Allah dengan hadir kita di majelis maulid ini, kita mendapatkan barokah dari salihin. Mendapatkan barokah dari Habib Ali Haidar dan Idrus Habsyi. Mendapatkan dari barokah yang bukan dari Muhammad SAW. Mendapatkan dari Hamid, dan semua ulama di Indonesia maupun di Hadramaut. Dengan cara apa? Tetap kita hadir di majelis taklim, maulid, ikuti sunnah Nabi Muhammad. Jangan sampai cuma sholawat. Ada orang sholawat kurang akhlaknya itu juga. Tujuannya itu ikut Nabi Muhammad SAW. Memang sholawat adalah modal, akan kali ikut dengan Nabi Muhammad adalah jalannya. Gak bisa atau bisa. Tetap kita harus ketika kita sholawat, kita juga ikut Nabi Muhammad. Tutur kata yang baik. Pulang majelis taklim, pulang dari hall, sholat subuh jangan tinggal. Bawa sentuhan, bawa ilmu yang dapat dari majelis, diceritakan kepada anaknya, kepada istrinya, sehingga mendapatkan nikmat tersebut ke kita, dari keluarga kita. Sehingga keluarga itu mendapat apa? Barakah dari majelis, maulid, dan hal. Maka insya Allah yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi al-Fajr dan antum semua. Rabbana ta'ala wa barakatuhu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kemudian sekali lagi kita mendengarkan maulid hasanah. Aslinya Habib Jamal, Habib Jamalnya ada umur, karena umur sehingga tidak bisa
hadir di tengah-tengah kita. Maka insya Allah tetap barokahnya tetap kita muji Nabi Muhammad ya. Muji Nabi Muhammad membaca maulid tetap barokahnya. Barokahnya beliau tengah-tengah di kita insya Allah. Dan sebentar lagi kita dengar tausiah dari Habib guru kita, Guru Al-Fakir sendiri, guru saya ketika mondok dulu. Guru saya ketika mondok ini yang Jamal ini, insya Allah bermanfaat dari beliau. Ya, disiapkan hatinya. Ya, ketika dapat ilmu itu diamalkan. Walaupun tidak bisa semua sedikit demi sedikit. Insya Allah berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.